Bab 441. Perwira wanita itu berteriak, "Terima kasih, Tuan, karena telah melindungi sisa-sisa prajuritku." "Bangun, tidak? Terima kasih," kata Yehua acuh tak acuh, dengan tatapan yang tak terpahami. King Ya dan Dong Huang Baizi merasa malu. Semua ini terulang kembali, padahal mereka baru saja tiba. Wah, ayah mulai berpura-pura lagi. Hebat sekali, ahli harus banyak belajar. Petugas wanita itu menatap wajah Yehua, wajahnya sedikit memerah, pria yang tampan. Ada wanita selain dia, wajah dan temperamen mereka sungguh tak tertandingi. Ketika King Ya dan Dong Huang Baizi melihat mata petugas wanita itu, mereka langsung waspada. "Kalau kalian di sini untuk merampok orangku, jangan salahkan kami karena kejam." "Halo, Tuan, saya Si Tingting, anggota faksi bangsawan. Di sini masih sangat berbahaya. Silakan ikut saya, Tuan." Dong Huang Li berkata sambil tersenyum, "Nona, Anda orang baik." Melihat senyum manis Dong Huang Li, Si Tingting pun ikut tersenyum. Para prajurit di belakang terkejut melihatnya tersenyum. Yehua berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa." King Ya dan Dong Huang Baizi segera memegang tangan Yehua dan menyatakan kedaulatan mereka kepada semua orang. "Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan." Setelah berbicara, Si Tingting mengangkat tangan kecilnya. Para prajurit menyingkirkan semua mayat di tanah, dan kedua kapal perang segera dievakuasi. Dan tepat setelah meninggalkan tempat itu, sebuah kapal perang yang lebih besar muncul. Melihat orang-orang yang menghilang, seorang pria berteriak dengan marah, "Sialan, mereka kabur. Ini semua cuma omong kosong. Ini jebakan." Awalnya, 10 pesawat bersenjata bisa ditangani, tetapi 4 orang tiba-tiba muncul dan membunuh anak buah mereka. Di atas kapal perang, Si Tingting menyiapkan kabin kelas atas untuk keluarga Yehua yang beranggotakan 4 orang. Teknologi dapat dirasakan di mana-mana. King Ya bergumam, "Kita tidak tahu berapa tahun lagi kita harus menunggu teknologi seperti itu muncul." "Ratusan ribu tahun," kata Dong Huang Baizi dengan suara berat. "Hal-hal seperti ini hanya bisa dilihat di film. Sungguh menakjubkan." Dengan bunyi, swoosh, pintu langsung terbuka, dan Si Tingting muncul di pintu dengan pakaian yang berbeda. Tubuhnya cukup panas. Tindakan seperti itu tidak diragukan lagi memprovokasi King Ya dan Dong Huang Baizi. "Tuan, Nyonya, maaf mengganggu Anda." Si Tingting tampak sopan. Bagi orang yang sopan, Yehua tidak akan terlalu keras. Ia duduk di samping tempat tidur dan berkata ringan, "Saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah Anda berlatih bela diri, Tuan?" Si Tingting menunjukkan etika seorang gadis bangsawan, tetapi di mata King Ya dan Dong Huang Baizi, ia ingin merayu suami mereka. Ahli juga berlatih seni bela diri. Dong Huang Baizi menggendong putrinya dan berkata lembut, "Baiklah, ahli, jangan ganggu ayah dan kakak perempuan." Sudut mulut Yehua berkedut. Ia sering mengatakan bahwa dirinya adalah Raja Cuka, tetapi Cuka Sang Ratu juga sangat asam. Cara untuk mengatakan cemburu. Si Tingting sedikit malu, "Pak, saya kurang ajar. Beraninya saya tanya nilai Bapak." "Nilai? Ya, Pak. Tingkatan kami di sini dibagi menjadi magang bela diri, prajurit, samurai, master bela diri, raja bela diri, kaisar bela diri, jiwa bela diri, dan yang mulia bela diri. Ada 10 tingkatan di setiap tingkatan," jelas Si Tingting. Yehua terdiam sejenak, "Kalau begitu aku seharusnya tidak berada di antara mereka." King Ya dan Dong Huang Baizi terdiam, "Beraninya kau berpura-pura di depan nona muda. Apa kau pikir kami terlalu tua?" King Ya tersenyum tipis, "Maafkan aku, suamiku memang suka bercanda sedikit, dia sebenarnya seorang prajurit." "Artinya jelas, suamiku adalah ayam pedas, dan kau tidak akan mau menarik perhatiannya." "Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian." Tuan, apakah Anda benar-benar seorang pejuang? Bisakah Anda membantu saya?" Si Tingting yang bersemangat melangkah maju dan memegang tangan besar Yehua. King Ya dan Dong Huang Baizi berkedut di sudut mulut mereka. Dong Huang Li berbalik dan menutupi wajahnya. Ini sangat mengerikan. Berderak, berderak. Sandaran tangan dari paduan titanium di samping tempat tidur berubah bentuk di tangan kecil kedua wanita itu. Si Tingting langsung bereaksi. Berkali-kali ia mundur selangkah, "Maaf Bu, saya terlalu bersemangat tadi." Melihat paduan titanium yang terpilin, Si Tingting sangat terkejut, "Nyonya, bolehkah saya bertanya apa nilai Anda?" "Prajurit. Hebat." Si Tingting tampak bersemangat. Faktanya,
Ketiganya telah lama meninggalkan divisi level ini, dan bahkan seorang martial venerable dapat ditikam sampai mati dengan satu jari. Namun tampaknya seorang warrior bisa sangat populer di sini. Apakah hanya ada sedikit prajurit di sini? Tanya Dong Huang Baizi penasaran. Si Tingting mendesah, Nyonya, latihan prajurit itu sangat sulit, membutuhkan bakat, dan banyak sumber daya. Bintang Changli kita adalah planet yang kaya teknologi, dan sepasang baju zirah kelas 1 pun bisa mengalahkan seorang prajurit. Tapi kalau kau berlatih bela diri, bahkan di kota utama sekalipun, kau bisa mendapatkan tempat yang bagus. Murid bela diri, prajurit, apakah benar-benar baik-baik saja jika planetmu begitu lemah? Apakah ada raja bela diri? Ye Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar Ye Hua menyebut raja bela diri, si Tingting tiba-tiba panik, Tuan, raja bela diri adalah makhluk seperti dewa. Hanya ada 3 raja bela diri di seluruh bintang Changli. Mereka tinggal di ibu kota kekaisaran dan dikagumi oleh ribuan orang. Faktanya, setiap dunia memiliki ukuran kekuatan, dan kekuatan Changli dibagi berdasarkan nilai rata-rata. Jika harus dibandingkan, mungkin para pendekar tingkat 10 di sini memiliki kekuatan seperti Xiao Yi. Kalau tidak, bagaimana mungkin raja bela diri bisa dikagumi ribuan orang? Orang dapat melihat seberapa besar kesenjangan antara keduanya. Akan tetapi, orang yang menekuni ilmu bela diri di bintang Changli ini masih sangat sedikit, yang merupakan hasil perjuangan para sakti. Meski begitu, tak ada yang perlu ditakutkan, karena Ye Hua tahu planet ini juga dikuasai para dewa. Membunuh para penguasa saja sudah seperti membunuh ayam, apalagi para raja bela diri, yang hanyalah sekelompok badut yang jaraknya ribuan mil darinya. Baiklah, katakan padaku ada apa? Tanya Ye Hua. Si Tingting membungkuk sedikit, memperlihatkan belahan dadanya. Berderak, berderak. Ini adalah suara paduan titanium yang diputar. Sambil membungkuk dalam-dalam, si Tingting berkata dengan suara berat, meskipun aku berasal dari faksi bangsawan, kekuatanku terbatas. 2 kapal ini adalah satu-satunya senjata di keluargaku, jadi faksi itu ingin mencabut gelarku. Ketika rumor itu terungkap, keluargaku mengalami kematian yang mengerikan. Ayah dan saudara laki-lakiku terbunuh, sementara akulah satu-satunya yang masih hidup. Kasihan sekali wanita muda itu. Dong Huang Li sungguh ingin menghiburnya. King Ya dan Dong Huang Baizi merasa ada yang salah dengan kalimat terakhir. Ini petunjuk yang gila, menjual tubuhnya untuk menguburkan ayahnya. Itu idiom yang berasal dari cerita, Dong Yong dan Gadis Penenun. Ini tautannya jika Anda tertarik, URL. Terus kenapa? Tanya Ye Hua ringan. Tuan, saya tahu ini sangat sulit, tapi saya tetap berharap Anda mau ikut dengan saya dan membuktikan jati diri Anda sebagai seorang prajurit. Semua faksi ingin memiliki teman seperti praktisi bela diri. Ye Hua bertanya dengan suara berat, mengapa aku harus membantumu? Bab 442. Dengan suara plop, si Tingting berlutut langsung di tanah, Tuan, jika Anda dapat membantu keluarga saya keluar dari krisis ini, saya, si Tingting, bersumpah kepada Martial Venerable bahwa saya bersedia menjadi budak di sisi Anda untuk melayani Anda. Ye Hua menatap kedua istrinya yang manis, seolah berkata bahwa dewa ini sekarang sedang dibutuhkan. Apa kalian tidak merasakan krisis? King Ya dan Baizi membantu si Tingting berdiri. King Ya tersenyum dan berkata, Nona, Anda terlalu serius. Suami saya hanya bercanda, kami di sini untuk membantu. Terima kasih banyak, Tuan dan Nyonya. Saya, si Tingting, pasti akan mengingat kebaikan Anda. Ye Hua menarik napas dan berkata ringan, keluarlah dulu. Baik, Tuan. Setelah si Tingting pergi, tercium bau asam di ruangan itu. Ye Hua menggendong putrinya dan berkata sambil tersenyum, Ahli, apa yang harus aku lakukan jika ibu cemburu? Cium ibu. Bahkan putriku pun mengetahuinya. Siapa yang iri padamu? Ahli, jangan dengarkan ayahmu. Kemarilah ke pelukan ibu. Dong Huang Baizi mengulurkan tangannya dan memeluk putrinya. Ye Hua berkata dengan enteng, kita di sini untuk bepergian. Apakah baik bagimu ikut campur dalam urusan orang lain? King Ya dan Dong Huang Baizi tiba-tiba menyadari bahwa mereka baru saja melakukan kesalahan. Mereka iri, dan pihak lain juga merasa kasihan. Selain itu, mereka ingin membuktikan kekuatan mereka. Ye Hua berkata bahwa wanita itu berambut panjang dan berpengetahuan pendek. Kedua wanita itu juga memikirkannya, dan apa yang mereka lakukan tadi sungguh di luar pikiran mereka. Ye Hua, maafkan kami tidak mempertimbangkannya dengan matang.
Kedua wanita itu meminta maaf kepada suami mereka. Yehua mengulurkan tangannya dan mencubit wajah mereka. Kalian, jangan terlalu cemburuan dan lebih banyak gunakan otak kalian. Sebenarnya, saat Yehua tidak ada, King Ya dan Dong Huang Baizi sangat cerdas, tetapi selama mereka bersama Yehua, mereka seolah-olah memiliki dukungan tak terlihat. Ia pun merasa puas. IQ wanita yang sedang jatuh cinta adalah negatif. Bu, jangan khawatir, ayah tidak akan meninggalkanmu. Dong Huang Li pun ikut menyemangati ibu. Kedua wanita itu tertawa menawan, merasa bahwa mereka memang sedikit pelit, dan mudah cemburu. Faktanya, jika Yehua ada di posisi mereka, dia mungkin sudah menembak dan menghancurkan pihak lain. Bukan tanpa alasan ia dijuluki Raja Cuka di dunia budidaya. Kapal perang itu melaju ke pangkalan militer di luar kota, dan Si Tingting mengatur mobil untuk membawa keluarga Yehua kembali ke istana untuk makan malam, dan ke rumah seni bela diri di sore hari. Duduk di dalam mobil gantung, merasakan kenyamanan kursinya, Yehua berkata dengan ringan, ini jauh lebih baik daripada yang ada di rumah. Si Tingting, yang duduk di barisan depan, berbalik dan tersenyum lalu berkata, kalau Bapak suka, saya akan atur satu. Lupakan saja, aku tidak punya teknologi seperti itu di duniaku. Yehua tidak ingin berpartisipasi dalam perubahan dunia seperti ini. Waktu harus berjalan perlahan. Terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Si Tingting tampaknya juga mengerti dan tidak mengatakan apapun. Wow, apa itu, ayah? Apa itu jerapah? Saat itu, iring-iringan mobil sedang melaju di luar kota, dan ada banyak binatang buas di luar kota. Ini juga merupakan daya tarik utama tempat ini karena Yehua ingin menunjukkannya kepada putrinya. Mereka melihat sesosok makhluk besar berjalan di samping mereka, lehernya lebih dari 10 meter, badannya besar sekali, dan sesekali meraung pelan. Ahli, itu Yanling, herbivora besar. Si Tingting memperkenalkannya dengan hati-hati. Ia sudah mengenal ahli. Mungkin ini, tidak yakin, URL. Dong Huang Li bergumam, seperti naga yang dipanggil ayah. Kamu Hua, omong kosong. Naga apa? Tanya Dong Huang Baizi penasaran. Dong Huang Li hendak mengatakan sesuatu, tetapi Yehua menyela, oh, boneka naga besar yang dibelikan ayah untuk ahli. Sungguh menakjubkan. Dong Huang Baizi terkekeh pelan lalu mencium pipi kecil putrinya, yang membuat ahli sangat bahagia. Ayah, cahaya biru itu sungguh indah, Dong Huang Li menunjuk gelombang kejut biru di kejauhan. Pupil mata Si Tingting berangsur-angsur membesar, lalu dia berteriak, mundur. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Gelombang kejut biru menghantam keras mobil yang tergantung. Di tengah cahaya yang menyilaukan itu, dua mobil di depan dan belakang langsung tertelan. Sebuah kapal perang perlahan muncul di udara. Belasan sosok terbang ke sisi ini untuk mengamati situasi. Saat api menghilang, dua hovercar milik Yehua aman dan sehat, bahkan catnya pun masih utuh. Si Tingting di barisan depan tercengang. Apa yang terjadi barusan dan mengapa dia tidak mati? Mungkinkah dia diberkati oleh Raja Bela Diri? Yehua menoleh ke arah kedua istrinya. Istri mereka sedikit menundukkan kepala, jelas menyadari bahwa mereka salah. Membuka pintu dan keluar dari mobil, Yehua berdiri di tanah terpencil, dengan King Ya dan Dong Huang Baizi mengikuti dari belakang. Ada seorang pria pemarah di depan, bernama Gao Yi. Ia ingin membunuh mereka. Meskipun melanggar hukum, ia tetap teguh. Siapa kau? Di mana Si Tingting? Teriak Gao Yi dengan marah kepada Yehua. Ada 10 prajurit di belakangnya, dan total kekuatan mereka bisa menghancurkan sebuah keluarga. Sebelum Yehua sempat berbicara, Si Tingting di dalam mobil menjulurkan kepalanya dan berteriak, Gao Yi, kamu melanggar hukum. Terus kenapa? Fraksi bangsawan telah meninggalkanmu. Bahkan setelah keributan seperti ini, mereka belum keluar untuk menyelamatkanmu. Itu menunjukkan bahwa kau sudah menjadi orang yang terabaikan. Gao Yi tak henti-hentinya tertawa. Aku akan membunuhmu hari ini. Gao Yi, kau boleh membunuhku jika kau mau, tapi mereka adalah tamuku. Mereka cuma 3 murid bela diri. Kalau aku nggak bisa mengalahkannya, aku bakal makan kotoran. Gao Yi tidak tahu siapa yang berdiri di depannya. Kalau dia nggak bersikap keren sekarang, dia bakal resmi jadi idiot. Ini pelat besi di dalam pelat besi. Kau akan hancur berkeping-keping jika kau menendangnya. Patah. Sebuah jari patah. Gao Yi tertegun saat mendengar ini. Ledakan. Seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi kabut darah. Para prajurit di belakangnya pun bernasib sama.
Yehua menatap King Ya di sebelahnya dengan tak percaya. Pria baik seperti dia menyukai wanita yang membunuh tanpa berkedip. Kamu mau makan kotoran juga? Tanya King Ya dingin. Dia paling benci kalau orang lain memarahi suaminya. Sebelumnya dia tidak punya kekuatan, tapi sekarang berbeda. Jiwa Gao Yi menjerit keluh kesah. Kapan aku pernah memarahi seseorang? Tidak bisakah kau bersikap masuk akal? Dong Huangli menepukkan tangan kecilnya, Ibu King sungguh hebat. Ahli, cepat masuk ke mobil, kamu tidak bisa menonton, desak King Ya. Dong Huangli menghela napas dan masuk ke dalam mobil, tetapi masih menjulurkan kepalanya untuk menonton. Kekuatan Dong Huang Baizi kini juga berbeda. Melihat kapal perang yang siap berlayar, tangan kanan Dong Huang Baizi berubah menjadi pedang ungu panjang. Sikat, sikat, 3 tenda ungu menyerang kapal perang. Di dalam kapal perang, wakil kapten melihat Zimang yang datang dari layar lebar dan berteriak, lari. Lari, kenapa kau tidak lari? Bab 443. Letnan, ini akan memakan waktu 5 detik. Jangan khawatir tentang 5 detik dan lari sekarang. Letnan, itu tidak akan optimal. Kalau aku ajak kamu berdansa, ya berdansa saja. Jangan asal bicara. Dengan suara, biu, seluruh kapal perang lenyap dalam sekejap, seolah tersedot oleh ruang angkasa, dan 3 tenda ungu terbang jauh ke kejauhan. Dirindukan, Sang Ratu kalah. Sang Ratu sangat marah. Yehua menepuk bahu Dong Huang Baizi dan memegangnya dengan tangan kanannya. Ingin melarikan diri, bagaimana itu mungkin? Kapal perang yang melarikan diri itu diselimuti oleh kekuatan yang tak diketahui. Lapisan pelindung keras di luarnya tampak terhimpit oleh sesuatu, dan langsung berubah bentuk. Ledakan, ledakan, kapal perang itu tak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Ia pun meledak di lubang hitam ruang dan waktu. Tangan Yehua lebih kuat dari sarung tangan keabadian. Ketiganya masuk ke dalam mobil, dan Yehua berkata dengan ringan, ayo pergi. Oh ya, si Ting-Ting menelan ludahnya, layak menjadi seniman bela diri. Sebagai orang biasa, si Ting-Ting tidak bisa merasakan aura Yehua dan mengira dia adalah seorang pejuang. Tak lama kemudian, mobil suspensi itu memasuki kota. King Ya, Dong Huang Baizi, dan Dong Huangli tertarik dengan kota penuh teknologi di depan mereka. Seolah-olah sedang menonton film fiksi ilmiah, banyak spesies aneh berjalan di jalan, dan beberapa orang bahkan tampak seperti gurita. Wah, Bu, lihat, Donald bebek. Dong Huangli sangat gembira. Ayah memang hebat. King Ya dan Dong Huang Baizi juga sangat gembira, seperti gadis kecil yang gembira. Yehua duduk seperti bos besar, tapi dia juga memandangi kota di depannya. Sungguh indah, tapi tubuh istri-istrinya yang cantik bahkan lebih indah lagi. Diam-diam memeluk pinggang ramping King Ya dan Dong Huang Baizi, menggosoknya pelan, wajah kedua istri cantik itu memerah. Bajingan ini semakin sombong. Tuan, mari kita makan dulu, kata si Ting-Ting di depan. Aku tidak sarapan sebelum berangkat. Yehua mengangguk. Mobil melayang itu terbang menuju gedung tertinggi di kota. Ketika melayang ke samping, pecahan kaca gedung terentang, dan mobil melayang itu terparkir kokoh di atasnya. Kelima orang itu langsung turun. Si Ting-Ting menekan rangka mobil, dan seluruh mobil berubah menjadi kapsul dengan bunyi embusan. Teknik ini agak rumit. Tuan, apakah Anda puas? Tanya si Ting-Ting hati-hati. Yehua melirik orang-orang di lantai, apa yang kalian lihat, dasar ayam pedas. Wanita dewa ini cantik sekali. Kalau kalian punya nyali, coba goda mereka. Yehua pasti kecewa. Orang-orang ini bahkan tidak punya Long Aotian. Membosankan sekali. Sebaliknya, orang-orang ini menunjuk si Ting-Ting dan berbisik. Si Ting-Ting tahu apa yang mereka bicarakan dan berbisik, Tuan, saya sangat menyesal. Tidak apa-apa. Duduk di mana? Tanya Yehua enteng. Semuanya ikan asin. Paling banter, mereka ikan asin yang lebih canggih dan sedikit otaknya. Ayah, ayo kita duduk di dekat jendela. Ahli ingin melihat pemandangan. Dong Huangli menarik ujung baju Yehua dan menunjuk ke tempat yang sepi. Kalau kita bersandar di jendela, pemandangannya pasti bagus. Ahli mau duduk saja, tidak masalah. Kalau dia menginginkan seluruh bintang Changli, Yehua pasti akan memuaskannya. Tapi kalau anaknya, perjuangkan sendiri. Yehua sekarang juga punya ide untuk membesarkan putri kaya dan putra miskin. Sepertinya dia juga miskin. Sebenarnya, Yehua mengabaikan satu hal, biaya perjalanan. Bumi baik-baik saja, karena istri-istrinya punya uang,
tetapi di bintang ini, yuan tidak akan digunakan. Jika Anda ingin berbicara tentang tanggung jawab Yehua dalam menghasilkan uang, jangan terlalu memikirkannya. Karena itulah ia dengan berat hati membantu si Tingting. Sebagai imbalannya, si Tingting harus menanggung biaya perjalanannya. Tuan, posisi itu tidak bagus, kata si Tingting cemas. Yehua menoleh ke arah si Tingting dan berkata ringan, bersamaku, semuanya akan baik-baik saja. Pria yang tampan sekali. King Ya dan Dong Huang Baizi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bahkan jika mereka pergi jalan-jalan, dia harus berpura-pura bersikap tenang. Kelima orang itu langsung duduk. Dong Huang Li sedang duduk di samping jendela besar yang transparan, memandang dunia asing di hadapannya, sambil memperlihatkan senyum yang menawan. Ayah, sungguh indah, gumam Dong Huang Li. Kota itu dilengkapi dengan 3 satelit super besar di langit. Inilah keindahan penyesuaian buatan, dan memiliki dasar ilmiah yang paling kuat. Penataan semua tanaman, bahkan bangunannya, semuanya estetis. Tiba-tiba, seorang pria memegang setumpuk kertas membagikan brosur dengan senyum rendah hati. Tak lama kemudian, dia datang ke meja Yehua. Pria itu mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di atas meja, lalu berkata sambil tersenyum, administrasi umum ruang dan waktu, 5 asuransi dan 1 dana perumahan, dengan 2 hari libur, dan cuti tahunan. Bergabunglah dengan kami sekarang. Tepat setelah selesai berbicara, 3-4 prajurit yang mengenakan baju zirah berteknologi tinggi datang menghampiri, menahan pria itu, lalu melarikan diri. Yehua mengambil selebaran itu dan melihatnya. Sifat pekerjaannya cukup menarik, menangkap penjahat ruang dan waktu. Sifat pekerjaan administrasi umum ruang dan waktu cukup baik. Mengapa mereka mempekerjakan orang dengan cara seperti itu? Tanya Yehua penasaran. Si Tingting berkata dengan hormat, Tuan, Anda tidak tahu, pekerjaan administrasi umum ruang dan waktu sangat berbahaya, dan mereka harus bepergian sepanjang tahun. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa kembali hidup-hidup. Lagi pula, dengan perlakuan yang buruk dan pensiun yang rendah, lebih baik menjadi polisi di planet ini. King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa mereka tidak memperbaiki pengobatannya. Administrasi umum waktu dan ruang dikirim oleh keluarga kerajaan. Keuntungannya hampir habis, hanya menyisakan sedikit. Yehua berhenti sejenak dan bertanya, kalian adalah faksi bangsawan, dan sekarang ada faksi kerajaan. Faksi apa lagi yang ada? Tuan, ada satu lagi yang disebut faksi uskup. Merekalah yang menyerang kita hari ini. Di ibu kota kekaisaran, setiap faksi dipimpin oleh seorang raja bela diri, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Yehua menghela napas panjang, mengungkapkan rasa takutnya. Tuan, saya minta maaf. Gara-gara saya, Anda menyinggung faksi uskup. Saya akan dikeluarkan dari faksi bangsawan karena mengganggu rencana perjalanan Anda. Si Tingting menyampaikan permintaan maafnya karena telah merepotkan keluarga Yehua. Dong Huang Li berdiri di sofa dan berkata sambil tersenyum, Saudari Si, jangan khawatir. Ayah memang hebat. Si Tingting tersenyum, seniman bela diri ini memang sangat kuat, tetapi hanya di kota kecil ini. Jika seseorang pergi ke ibu kota kekaisaran, menjadi seniman bela diri bukanlah apa-apa. Yo, kupikir siapa dia? Dia si Tingting. Dia tidak tahu apakah ini kursi khusus untuk Feng Elflan. Mendengar suara masam, seorang wanita gemuk tengah menggendong seorang pria tampan. Ketika pria itu melihat King Ya dan Dong Huang Baizi, ia terkejut. Bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini? Si Tingting tidak pengecut, ia berdiri dan berkata, kau berteriak di depan para prajurit, Feng Lulan. Kau tidak sopan. Bab 444. Kalian para pendekar. Wajah Feng Lulan langsung berubah, dan ia bertanya dengan nada menyanjung. Terlihat sekali betapa populernya para pendekar. Jika Xiao Yi tahu para pendekar di sini begitu populer, ia pasti akan tinggal di sini untuk berkembang. Yehua tidak berkata apa-apa, sementara Dong Huang Baizi, sebagai permaisuri, juga tidak bersuara. Hanya King Ya yang datang untuk berbicara mewakili keluarga. Benar sekali, kata King Ya ringan. Dong Huang Li juga menunjuk dirinya sendiri dan berkata, ahli juga seorang pejuang. Feng Lulan terkejut. Bukan hanya Feng Lulan saja yang terkejut, tetapi semua orang dari golongan bangsawan yang hadir juga terkejut. Tanpa diduga, si Tingting, yang akan segera diusir, membawa 4 prajurit ke sini untuk makan malam. Kini, tak seorang pun berani meremehkan si Tingting. Ia punya teman-teman yang luar biasa. Tamparan,
Sebuah tamparan keras terdengar di ruang makan. Semua orang memandang Feng Lulan. Wanita ini begitu kejam hingga tak berperi kemanusiaan. Ye Hua dan yang lainnya juga sangat bingung. Mereka baik-baik saja. Kenapa kamu tiba-tiba menamparkan pacarmu? Pria itu menutupi wajahnya. Bahkan ia sendiri tertegun, kepalanya berdengung. Ia tak habis pikir apa yang telah diperbuatnya hingga pantas menerima tamparan itu. Feng Lulan tersenyum pada si Tingting dan berkata, Tingting, pria ini pantas mati karena merayuku. Untungnya, aku tidak terus-terusan tertipu olehnya. Si Tingting mencibir. Pria itu tidak melakukan apapun tadi, tetapi Anda menamparnya tanpa alasan dan mengatakan dia merayu Anda. Sungguh tak tahu malu, siapa yang merayu kamu? Tingting, jelas-jelas Feng Lulan yang merayuku. Dengarkan penjelasanku. Pria itu berlutut di depan si Tingting, memohon dengan getir. Ia tahu si Tingting akan segera bangkit. Feng Lulan berkata dengan genit, Tingting, jangan percaya kata-kata pria ini. Dia penuh dengan kata-kata manis. Meskipun dia tunanganmu sebelumnya, dia tanpa malu-malu datang untuk merayuku. Aku malu. Pria ini memang tunangan si Tingting, sampai akhirnya ia digoda oleh Feng Lulan. Feng Lulan memamerkan hewan peliharaan jantannya, dan hal yang sama terjadi hari ini. Hanya melihat si Tingting bersama seorang pendekar di sampingnya, mereka semua mulai memohon untuk kebaikan. Terlihat bahwa seorang pendekar memang sangat populer. Tingting, jangan dengarkan omong kosongnya. Wanita inilah yang memberiku obat bius. Maafkan aku. Dia juga mengancamku kalau aku tidak berlutut dan menjilatnya, dia akan memukulku. Feng Lulan berteriak, ayo, seseorang, selesaikan masalah ini dan penuhi keinginannya. Seketika, beberapa pria bersenjata lengkap dan mengenakan mesya datang dan menyeret pria itu pergi. Tetapi pria itu masih meronta, Tingting, aku tahu aku salah. Tolong bantu aku tidak akan pernah berani melakukan apapun lagi dan melayanimu dengan baik. Namun si Tingting tidak menanggapi. Ia masih ingat bagaimana mereka berdua memperlakukannya saat itu. Pria tampan seperti ini hanya akan menjadi anjing bagi wanita bangsawan yang berkuasa. Setelah cukup bermain, dia akan langsung membunuhnya. Di dunia manapun sama saja, yang kuat dihormati dan yang lemah menjadi mangsa. Prajurit yang terhormat, maafkan saya karena mengganggu jamuan makan Anda. Silakan makan apapun yang Anda mau. Carilah saya jika Anda butuh hiburan. Feng Lulan ini adalah wanita yang cerdas, menyadari bahwa kesan pertamanya kurang baik, jadi ia tidak langsung membicarakan urusan bisnis, melainkan menyampaikan permintaan maaf dan memuji para prajurit. Pak, ini kartu nama saya. Kalau Bapak bingung, bisa hubungi saya. Ponsel holografik 9949 saya aktif 24 jam sehari. Ye Hua menerima kartu namanya, yang membuat wanita itu sangat gembira sementara dia pergi dengan gembira. Saya menerima kartu nama ini untuk berjaga-jaga jika biaya perjalanan saya habis. Setidaknya saya punya seseorang yang akan datang membawa uangnya. Merupakan suatu kehormatan besar bisa membayar untuk dewa ini. Tuan, wanita ini sangat pandai menipu orang. Melihat Ye Hua memegang kartu nama itu, si Tingting berusaha mencegahnya tertipu. Sudut mulut Ye Hua melengkung ke atas, dan dia berkata dengan tenang, hanya mereka berdua yang bisa membodohiku. King Ya dan Dong Huang Baizi melirik Ye Hua. Kalian sungguh tidak tahu malu, mengatakan bahwa kami menipu kalian, tetapi pada akhirnya, kalianlah yang menipu kami. Si Tingting merasa hubungan mereka sungguh baik. Sungguh pasangan yang serasi, tak tertandingi kesempurnaannya, bahkan putrinya sangat manis dan berperilaku baik. Berbagai hidangan segera hadir. Belum lagi, hidangan ini rasanya sangat lezat. Panasnya pas, dan kelembutan serta kepadatannya pas. Rasanya sungguh menyegarkan. Peradaban maju itu bagus. Kurasa semua juru masaknya robot. Terlepas dari nilai gizinya, rasanya sungguh lezat. Pedas sekali, pedas sekali, pedas sekali, teriak Dong Huang Li kepada ibunya. Dong Huang Baizi sekarang juga memiliki air mineral, embun abadi giok dari alam tanpa kekosongan. Digunakan untuk menghilangkan dahaga anak. Dong Huang Baizi memberi isyarat di udara, dan sebotol air muncul di tangannya. Hal ini membuat si Tingting tercengang. Teknologi luar angkasa macam apa ini? Keluarga mereka sungguh luar biasa. Rasanya mereka tidak takut apapun. Dan dengan dua istri secantik itu di sisinya, bukankah dia takut kecelakaan? Lagi pula, kecantikan mereka sungguh memikat. Bu, bantu ahli membukanya, tangan ahli penuh minyak.
Ahli melambaikan tangannya, pedas sekali. Dong Huang Baizi tersenyum dan membuka botol itu. Wangi yang memikat terpancar dari mulut botol air, dan wangi ini segera menyebar ke seluruh aula. Semua orang memejamkan mata, menikmati kenyamanan momen ini. Otak mereka terasa sangat rileks, seolah semua masalah mereka telah sirna. Si Tingting, yang paling dekat, bisa mencium bau ini lebih jelas lagi. Sepertinya dia sudah familiar dengan bau ini. Saya ingat pergi ke ibu kota kekaisaran bersama ayah saya saat itu. Saya cukup beruntung bisa berdiri di antara kerumunan dan melihat kaisar. Saat itu, kaisar tampak sedang membuka sebotol anggur nasional untuk merayakannya. Legenda ini telah dilestarikan selama ribuan tahun. Dan ketika botol anggur itu dibuka saat itu, tercium pula harumnya yang memikat hati orang-orang. Semua orang melihat ke arah mereka. Lagi pula, restorannya memang tidak besar, jadi orang pasti akan segera menemukan tempatnya. Apakah itu anggur kekaisaran? Gumam salah satu bangsawan. Bagaimana mungkin itu anggur kekaisaran? Itu harta karun kaisar, dan tidak akan dikeluarkan sampai festival besar dirayakan. Ya, Raja Bela Diri saat ini mendapatkan sebotol kecil, tapi dia menganggapnya sebagai harta karun. Tapi bau ini benar-benar seperti deskripsinya, membuat orang mabuk. Dong Huang Baizi mencubit wajah putrinya dan berkata dengan penuh kasih sayang, ulurkan tanganmu. Dong Huang Li mengulurkan tangan kecilnya. Dong Huang Baizi membuka botol dan menuangkan air. Semua orang menatap dengan pandangan menghantui, ini terlalu boros. Wanita yang hilang ini benar-benar menggunakan air tersebut untuk mencuci tangan anak-anaknya. Sekalipun bukan anggur kekaisaran, itu adalah produk palsu kelas atas, barang berharga. Terlalu mubazir. Bab 445. Dong Huang Li mencuci tangannya hingga bersih. Ia memegang botol dengan kedua tangan dan menghabiskan seluruh isi botol dalam sekali tarikan napas. Asteris cegukan. Airnya dingin sekali. Melihat putrinya yang imut, Dong Huang Baizi mengulurkan tangan dan merapikan rambut putrinya. Lagi pula, ia berada di luar, jadi ia perlu memperhatikan penampilannya. Dong Huang Baizi hanya mengeluarkan sebotol lainnya. Si Tingting, yang duduk di seberang, tercengang. Pantas saja dia pakai itu untuk cuci tangan, dia masih punya banyak. Semua bangsawan juga terperangah setelah mengetahui bahwa wanita cantik itu memiliki lebih banyak air. Apakah orang-orang ini ingin membeli sebotol? King Ya membuka tutup botol dan menuangkan secangkir untuk si Tingting, yang membuat si Tingting ketakutan, saat dia menerima cangkir itu dengan kedua tangan. Ketika para bangsawan melihat si Tingting dapat minum anggur seperti itu, mereka menjadi iri dan bernafsu. Si Tingting merasa sangat tersanjung, keluarga ini sungguh baik. Sambil memegang cangkir, si Tingting menyeruput isinya. Perasaan ini seperti berada di laut, sementara seluruh tubuh dan pikirannya rileks. Kegembiraan ini tak tertandingi oleh obat apapun. Inilah sublimasi jiwa. Tidak, tidak. Lagi, Tuan, saya tidak ingin minum lagi. Yehua sedikit mengernyit. Si Tingting tidak mengatakan apa-apa, saya ingin bersikap tenang dan minum perlahan di masa depan. Alis Yehua perlahan terangkat. Bagi mereka, air ini mungkin harta karun, tetapi bagi dewa ini, air ini hanya cukup untuk mencuci tangan putriku. Mata air tanpa kekosongan sungguh unik. Mungkin tidak banyak mata air seperti itu di seluruh galaksi. Bohong kalau bilang orang-orang tidak iri. Beberapa bangsawan mulai berbisik-bisik dan membicarakan sesuatu dengan maksud jahat. Setelah makan, si Tingting membawa keluarga Yehua ke rumah seni bela diri. Setiap kota memiliki rumah bela diri sebagai sarana menguji kemampuan seniman bela diri. Semua peringkat dihasilkan di rumah bela diri. Semakin tinggi levelnya, semakin besar kotanya. Kota seperti ini relatif kecil. Tentu saja, ini hanya ada di Changlistar, karena kota sekecil ini pun seukuran provinsi. Menatap rumah seni bela diri 2 lantai di depannya, Yehua merasa tempat itu terlalu kumuh. Tuan, tempat kami kecil, dan tidak banyak orang yang belajar bela diri, jadi skalanya sangat biasa saja, jelas si Tingting. Dibandingkan dengan bangunan lainnya, rumah bela diri ini memang agak kumuh, tetapi cukup banyak orang yang keluar masuk. Ada manusia dan juga ras lain. Sungguh membuka mata. Aku penasaran apakah aku bisa melihat kerabat Wei Chang. Bu, apa mereka akan memperhatikan ahli kalau aku minta foto sama paman-paman aneh itu? Dong Huang Li memeluk paha ibunya, memandangi alien-alien itu. Ia ingin sekali berfoto dengan mereka sebagai kenang-kenangan.
Dong Huang Baizi tersenyum dan berkata, "Ahli, kamu harus bertanya dengan sopan." Tapi ahli terlalu malu untuk pergi. Dong Huang Li membenamkan wajahnya di pangkuan Baizi. Jangan pedulikan kecerobohan ahli, karena dia masih bersikap sangat malu saat melihat ras lain. Saat memasuki rumah seni bela diri, suasananya agak berat. Ledakan. Dengan suara teredam, hasil tes segera keluar, Liu Feifei, murid bela diri tingkat 1. Pertama adalah yang terendah, sedangkan ke-10 adalah yang tertinggi. Lu Mangmang, murid bela diri tingkat 1. Hai Xiao Xiao, murid bela diri tingkat 1. Namun, jika Anda mengira mereka akan kecewa, Anda salah. Meskipun mereka berada di peringkat 1 magang bela diri, itu juga melambangkan bahwa jalan menuju masa depan dapat mengarah pada seorang raja bela diri, yang membuat mereka bahagia. Mereka merasa dapat berdiri di puncak dunia dan memandang rendah semua orang di masa depan. Namun, mereka tidak tahu betapa sulitnya jalur kultivasi. Beberapa orang menjadi seniman bela diri, tetapi mereka terjebak seumur hidup dan tidak bisa lagi maju. Beberapa orang menyerah begitu saja karena mereka takut mati. Secara keseluruhan, jalan menuju seni bela diri sangatlah sulit, tetapi selama Anda menonjol, itu adalah masalah menghormati leluhur Anda. Bagi anak-anak miskin, inilah satu-satunya kesempatan. Di ruangan ini, banyak orang berpakaian mewah juga sedang mengantre untuk mengikuti tes. Saat Yehua memasuki lapangan, beberapa kelompok orang mengikutinya. Sepertinya seseorang telah salah jalan. Tentu saja, Yehua tahu itu. Mereka bisa mengikuti asalkan mereka tidak melakukan apa-apa. Setelah selesai, hehe, kalau begitu bersiaplah menanggung murka Yehua. Ahli, cobalah. Yehua mengubah pikirannya sejenak dan meminta ahli untuk mencoba tangannya. Baiklah, ayah. Dong Huang Li segera mengantri. Tuan, ahli, dia, si Ting Ting sedikit khawatir. King Ya berkata dengan ringan, jangan khawatir. Dong Huang Li berdiri di barisan dan tampak sangat pendek. Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa, dan hanya ada beberapa remaja, tetapi tidak ada anak-anak. Seorang dewasa berjalan ke bagian depan perangkat itu, menarik napas dalam-dalam, lalu menjerit keras. Dia meninju perangkat itu. Ledakan, tidak memenuhi syarat, selanjutnya. Ketika orang dewasa itu mendengar hasilnya, wajahnya menunjukkan rasa frustrasi. Ia tidak menyangka akan gagal setelah berlatih sekian lama. Saat itu, beberapa mesin sedang diuji secara bersamaan. Seorang pria berpakaian mewah berjalan ke atas panggung, memicu jeritan riuh. Siapa dia? Tanya Yehua penasaran. Si Ting Ting berkata, Tuan, itu tuan muda keluarga Gao. Orang yang menyerang kita hari ini adalah saudaranya. Terdengar suara ledakan yang teredam. Staf mengumumkan, Gao Ken, murid bela diri tingkat 3. Terjadi keributan. Seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Gao, dia adalah prajurit tingkat 3 di usia muda. Kudengar kakak laki-lakinya Gao Yi adalah seorang pejuang. Uskup ini luar biasa dan dia mengalihkan semua perhatian. Gao Ken sangat tampan. Gao Ken, di atas panggung, menggelengkan kepalanya, dan poni di satu sisi berkibar, menyebabkan beberapa wanita berteriak lagi dan lagi. Pada saat ini, seorang pria lain datang ke panggung, mengenakan pakaian biasa, tetapi reaksinya kali ini sangat aneh. Yehua penasaran dan bertanya, siapa dia? Tuan, dia berasal dari keluarga kerajaan. Namanya Zhou Ziye. Dia juga sangat kuat sebelumnya. Dia mencapai peringkat kelima prajurit di usia muda dan disebut sebagai pemuda dengan potensi tertinggi tahun ini. Namun, entah mengapa, dia tiba-tiba melemah. Dia jatuh dari altar dan kehilangan dukungan keluarganya, jelas si Ting Ting. King Ya dan Dong Huang Baizi merasa bahwa pemuda ini cukup gigih dan tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan. Yehua tidak merasakan apa-apa setelah mendengarnya. Itu hanyalah kisah seorang pemuda pekerja keras yang akhirnya mencapai puncak kehidupan setelah melewati kesulitan yang tak terhitung. Terlalu kuno. Zhou Ziye berjalan perlahan ke atas, dan terdengar ejekan di belakangnya. Ia ingat merekalah yang dulu menyanjungnya. Tuan muda Zhou, jangan buang-buang waktu. Lagi pula memang seperti ini. Makan saja terus menunggu mati, itu buruk, kan? Hidup tanpa rasa khawatir. Hahaha, benar juga. Tuan muda Zhou, kau bukan lagi Zhou yang jenius seperti dulu. Kamu harus pergi agar tidak kehilangan muka keluarga Zhou di sini. Bab 446. Mendengar ejekan itu, Zhou Ziye menggenggam tangannya erat-erat. Mereka ini hanya penjahat kecil.
Aku akan memberitahu mereka betapa hebatnya ayah mereka setelah aku pulih. Berdiri tegak, Zhou Ziyi mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan segera berteriak, "Ah!" Ledakan. Semua orang menunggu pengumuman hasilnya. Pukulan ini sepertinya sangat kuat. Apakah dia mendapatkan kembali kekuatannya dalam semalam? Zhou Ziyi, murid bela diri tingkat 1. Banyak yang mencemooh di tempat kejadian. Mereka mengira Zhou Ziyi ini sudah pulih, tetapi ternyata dia masih lemah seperti dulu. Zhou Ziyi, ku dengar kau masih sama seperti dulu. Keluarga Si ingin bercerai. Kasihan sekali sisihan dari keluarga Si. Ya, siapapun yang mengikuti ayam pedas seperti itu pasti tidak akan tahan. Dong Huangli merasa adik laki-laki di atas panggung itu menyedihkan dan diejek semua orang, tetapi ia tetap mengagumi kegigihan adik laki-laki itu. Sepertinya ia sudah terbiasa dengan hal itu. Zhou Ziyi sudah terbiasa dengan hal itu, menatap dingin ke arah sekelompok penjahat-jahat itu, lalu berteriak dengan marah, 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, jangan ganggu anak muda miskin. Kalimat dari Battle Through the Heavens. Kalimat ini bercerita tentang bagaimana Sungai Kuning dulunya tidak tetap dan sering berubah arah. Suatu tempat awalnya berada di sisi timur sungai, tetapi setelah beberapa tahun, karena pengalihan Sungai Kuning, tempat ini akan menjadi di sisi barat sungai. Kalimat ini merupakan metafora untuk naik turunnya personel. Pernyataan ini sungguh kuat dan sempat mengejutkan semua orang. Namun, tak lama kemudian, hadirin tertawa terbahak-bahak. Gao Ken menunjuk Zhou Ziyi dengan jarinya dan berteriak, "Lihat si idiot ini, dia tidak punya kekuatan dan masih berusaha bersikap tenang. Cepat kembali, keluarga Si sudah sampai di rumahmu. Kau harus meninggalkan pesan untuk tunanganmu." Hahaha. Setelah Gao Ken selesai berbicara, hadirin tertawa terbahak-bahak lagi, dan Zhou Ziyi, dengan wajah muram, mengingat wajah-wajah tertawa itu dalam benaknya. Aku akan mencari tahu sendiri nanti. Sambil mendengus dingin, Zhou Ziyi melangkah turun dari panggung dan berjalan keluar. Ledakan. Entah siapa yang tersandung dan menjegal Zhou Ziyi, tapi dia jatuh terduduk di kotoran anjing, membuat semua orang tertawa lagi. Zhou Ziyi sangat marah hingga dadanya hampir meledak. Ayam pedas ini harus menunggu sampai aku pulih. Aku ingin kau membayar harga untuk hari ini. Adik kecil, kamu baik-baik saja. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Zhou Ziyi mengangkat kepalanya perlahan dan melihat seorang gadis kecil mengenakan gaun putri dengan mata khawatir muncul di depannya. Menghadapi kekhawatiran gadis kecil itu, Zhou Ziyi menganggapnya ironis. Kapan gilirannya dikhawatirkan oleh gadis kecil seperti itu? Ia berdiri dan berkata dengan suara dingin, "Jangan khawatir," lalu pergi. Dong Huangli menahan air matanya dan kembali berjalan ke barisan. Kini ia akhirnya tahu mengapa semua orang menindasnya. Sungguh tidak menyenangkan. Dong Huang Baizi menatap putrinya yang cemberut, memeluk Ye Hua, dan berkata, "Ye Hua, putri kita sedang marah." King Ye juga sedikit sedih, kasihan ahli kecilku. Jelas dia ingin berbuat baik, tapi orang lain tidak menghargainya. Ye Hua diam saja. Tidak semua perbuatan baik membuahkan hasil. Putrinya seharusnya mengerti ini. Tentang mengapa dia ditertawakan semua orang. Itu wajar saja. Berdiri di depan Dong Huangli adalah seorang gadis muda. Setidaknya ia dianggap muda di seluruh arena. Penampilannya cukup menarik, dan ia bisa dibilang cantik. Wanita itu berbalik dan berjongkok, lalu menghiburnya, "Jangan sedih. Kakak juga pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya." "Benarkah?" Dong Huangli mengangkat kepalanya dan bertanya dengan manis. Gadis itu juga terkejut dengan penampilan Dong Huangli, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, berkali-kali." "Jadi, ada banyak hal seperti itu." Ahli mengerti. "Ahli, itu namamu?" tanya gadis itu penasaran. "Nama saya Dong Huangli. Siapa nama Anda, Nona?" Gadis itu tersenyum dan berkata, "Nama keluargaku Ziche dan nama pemberianku King Yi." Dong Huangli tampak sangat sopan, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Jadi, ini Suster King Yi." "Halo. Halo, ahli kecil." Ziche King Yi tersenyum. "Ahli, apakah kamu sendirian di sini?" Dong Huangli menggelengkan kepalanya, dan menunjuk ke arah orang tuanya yang tidak jauh dari situ. "Tidak, aku datang ke sini bersama ayah dan ibu." Ziche King Yi juga menoleh dan melihat Ye Hua dan yang lainnya. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, ahli sudah berlatih bela diri di usia semuda itu. Luar biasa. Dong Huangli sangat bangga, tentu saja, ahli telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil.
Ziche Qingyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kamu sekarang sudah anak-anak. Masa sih kamu masih muda? Orang tua ahli mungkin hanya ingin dia berolahraga sedikit. Nak, tak apa kalau tangan kecilmu bisa menembus selembar kertas. Seorang pemuda yang berdiri di sampingnya tertawa. Ziche Qingyi menatap pria itu dan berkata dengan lembut, Fei Bai, kamu begitu tidak tahu malu sampai-sampai ingin menindas seorang gadis kecil. Fei Bai adalah seorang pemuda tampan dan salah satu pemuda yang hadir. Qingyi, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Fei Bai merentangkan tangannya, dan beberapa orang di sekitarnya mengangguk. Kekuatan macam apa yang bisa dimiliki seorang gadis kecil? Dong Huangli tetap diam, tetapi ia tampak sangat marah. Kalau bukan karena ayah dan ibu yang melihat, aku pasti sudah memukulnya sekarang, dan memberitahunya bahwa tinju kecil ahli tidak hanya bisa menembus kertas, tetapi juga menembus tubuhmu. Anak kecil, kembalilah ke pelukan orang tuamu. Ini dunia orang dewasa, sangat berbahaya. Fei Bai tersenyum dan segera melangkah ke atas panggung. Ziche Qingyi juga melangkah maju. Ziche Qingyi menarik napas dalam-dalam, berteriak, dan meninju. Ledakan. Ziche Qingyi, murid bela diri tingkat 3. Seluruh penonton gempar. Sungguh luar biasa bisa mencapai tingkat ketiga murid bela diri di usia semuda itu. Seperti yang diharapkan dari Ziche Qingyi, gadis surgawi yang sombong. Fei Bai di samping tak mau kalah, aura samar terpancar dari tubuhnya, dan seluruh tempat menjadi hening. Auranya terus bocor keluar. Ledakan. Suaranya membuat telinga semua orang mati rasa. Fei Bai, murid bela diri tingkat 4. Terjadi keributan. Bahkan wajah Gao Ken muram. Fei Bai ini juga dari faksi uskup. Meskipun mereka satu faksi, dia telah menginjak kepalanya sendiri. Sudah waktunya memberi pelajaran kepada saudaranya. Tanpa dia sadari, saudaranya telah meninggal. Ketiga lelaki tua yang duduk di sebelah mereka tersenyum puas. Mereka semua adalah pemuda yang baik, dan mereka memiliki masa depan yang cerah. Sekarang saatnya giliran Dong Huangli. Baik Qingyi maupun Dong Huang Baizi sama-sama bersemangat, sambil menggenggam tangan Ye Hua Rat-Rat. Meskipun mereka tahu kekuatan ahli, melihat dan mengetahui adalah dua hal yang berbeda. Awalnya, Dong Huangli hanya sebesar itu sehingga mustahil untuk melihatnya berdiri di tengah kerumunan. Sekarang semua orang tertawa ketika melihat Dong Huangli di atas panggung. Ye Hua dan istri-istrinya sangat marah. Ikan asin sialan ini benar-benar menertawakan putri mereka. Mereka ingin membunuh mereka secara langsung. Anak kecil, pulanglah dan tonton kartun. Ya, anak kecil, di sini sangat berbahaya. Anak kecil, cepat kembali. Jangan membuat orang tuamu khawatir. Meskipun mereka tertawa, itu karena kelucuan Dong Huangli. Ini bukan ejekan. Lagi pula, belum pernah ada gadis kecil di sini. Dong Huangli membuatnya diam. Dia marah. Dia melompat sedikit. Bab 447. Tinju kecilnya menyerang. Terdengar suara ledakan, yang tidak begitu keras, namun terdengar sampai ke telinga semua orang. Semua orang mengagumi kemampuan si kecil. Postur ini sangat bagus, dan dia akan menjadi seniman bela diri yang hebat di masa depan. Dong Huang Baizi merasa lega melihat putrinya tenang. Ahli sedang dalam suasana hati yang baik, kata Ye Hua ringan, sambil mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Qingyi menyodok Ye Hua, lalu menunjuk perutnya, apakah kamu ingin meracuni anakmu? Ye Hua menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mematikan rokoknya. Ziche Qingyi di luar lapangan merasa postur Dong Huangli cukup bagus, tetapi dia terlalu muda. Dia cukup bagus. Fei Bai terkejut dan memuji. Namun, saat semua orang terkesima, sesuatu yang lebih mengejutkan muncul. Perangkat raksasa itu benar-benar mengeluarkan asap biru, lalu mulai bergetar hebat. Retakan muncul di permukaannya. Dengan suara keras, ia hancur berkeping-keping. Dong Huangli mendengus, menyukai ekspresi terkejut semua orang. Kelihatannya seperti ayah dan anak. Mereka suka melihat ekspresi terkejut orang lain seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Ketiga lelaki tua itu tercengang. Alat ini bisa menahan satu pukulan samurai. Bagaimana bisa meledak? Pasti ada yang salah dengan alat itu sendiri. Seorang staf keluar dan menjelaskan, maaf, ada masalah dengan perangkat ini. Bagaimana denganku? Level berapa? Tanya Dong Huangli sambil menunjuk dirinya sendiri. Staf itu tertawa dan berkata, Anda bisa menyerang lagi. Dong Huangli cemberut, karena dia tidak percaya pada ahli, sudahlah. Ahli cuma bisa ngamuk. Dong Huangli berjalan ke sisi perangkat itu,
masih dalam postur yang sama seperti sebelumnya. Ledakan. Tinju kecil itu memukulnya dengan keras, lalu ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh perangkat itu terbang terbalik dan membuat lubang di dinding. Para penonton terdiam, sambil mengucek-ucek mata, apakah mereka sedang bermimpi? Bagaimana mungkin, seorang gadis kecil benar-benar meniup alat itu, yang bisa menangkis serangan samurai? Luar biasa, terlalu palsu. Dong Huangli sangat puas dengan hasilnya. Ia bertepuk tangan kecil, menunggu pengumuman nilainya. Tapi mereka tidak tahu apa-apa. Stafnya keluar sambil tersenyum dan berkata, semuanya, saya turut prihatin, kedua perangkatnya rusak. Silakan datang lagi lain kali. Ah, bagaimana dengan level ahli? Dong Huangli enggan dan bertanya. Setelah sekian lama, mengapa mereka tidak memberinya nilai? Staf itu tersenyum dan berkata, teman kecilku, tidak ada cara untuk menilai kemampuanmu. Saat kita membeli perangkat baru, kamu bisa datang dan mengujinya lagi. Dong Huangli menghela napas lega. Apa susahnya si ayah berpura-pura keren? Sepertinya ahli masih harus banyak belajar dari ayah dan berusaha meniru sikap ayah secepat mungkin. Dong Huangli yang tak berdaya melangkah turun dari panggung, menatap Ziche Qingyi di depannya, dan mendesah dalam-dalam. Perasaan seperti ini ibarat berkata, ahli benar-benar tertekan, kalau aku tahu, aku akan memukulnya pelan-pelan, supaya tidak terbang. Ahli benar-benar kuat. Ziche Qingyi tersenyum tipis. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat ahli, dia yakin ahli setidaknya lebih kuat darinya. Dong Huangli tersenyum malu dan berkata, tidak apa-apa. Ahli, kan, kakak, aku cuma salah paham. Fei Bai datang dengan ragu dan berkata, merasa malu untuk meminta maaf kepada anak itu. Dong Huangli mengerutkan bibirnya, adik kecil, ahli menerima permintaan maafmu. Petik 2 petik 2. Kapan aku baru saja meminta maaf? Ye Hua tersenyum saat melihat putrinya berbaur dengan anak-anak yang lebih tua. Rasanya putriku sudah dewasa. Dong Huang Baizi sedikit sentimental, seolah-olah putrinya akan meninggalkannya saat ia dewasa nanti. Ye Hua memeluknya dengan lembut, ahli akan menikahi seseorang cepat atau lambat. Aku tak sanggup. Dong Huang Baizi menjadi semakin sentimental, matanya merah, dan pikiran bahwa hatinya telah dinikahi orang lain membuatnya merasa bersalah. Ye Hua tersenyum, kalau begitu jangan biarkan ahli menikah, agar dia tidak meninggalkanmu. Hanya itu jalan keluarnya. Dong Huang Baizi pun berpikir demikian, putrinya tak boleh menikah dengan orang lain. Qingya mengusap perutnya, untung saja perutnya laki-laki, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Halo, apakah Dong Huangli anakmu? Tanya salah satu dari tiga lelaki tua itu. Si Tingting segera berteriak hormat, Presiden Kang. Rumah seni bela diri adalah kekuatan terbesar keempat, tetapi tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan apapun. Ada sekolah-sekolah di kota-kota besar, dan Kang Yu ini adalah dekannya. Dong Huangli akan menjadi bintang baru di masa depan. Bagaimana mungkin dia rela melepaskannya? Dia adalah calon raja bela diri. Mungkin dia bisa mencapai ranah kaisar bela diri atau jiwa bela diri, atau bahkan seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Ye Hua mengangguk pada pria tua sopan di depannya. Kang Yu sangat gembira, Dong Huangli sangat baik, jika kamu membiarkan orang tua ini mengajarinya, dia pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Apakah putri dewa ini masih membutuhkanmu, seorang pria tua, untuk mengajarinya? Tapi melihat sikapmu, lupakan saja. Tidak, Ye Hua berkata dengan acuh tak acuh, memeluk istri-istrinya dan memperhatikan putrinya serta orang lain berbicara. Kang Yu mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada si Tingting di sebelahnya untuk mengatakan sesuatu yang baik. Si Tingting menggelengkan kepalanya. Meskipun baru saja menghubungi mereka, si Tingting merasa pria ini tidak suka mengatakan sesuatu untuk kedua kalinya, kalau tidak, dia akan marah. Saya harus memohon kepada tuan ini untuk menstabilkan hubungan ini. Saya tidak bisa mengganggu atau membuatnya marah sekarang. Kang Yu berdiri sebentar, masalah ini perlu diberitahukan kepada manajemen puncak. Dong Huangli ini sungguh menakjubkan. Bahan yang sempurna untuk Martial King. Orang-orang di tempat kejadian sudah hampir pergi, dan Dong Huangli juga hendak kembali ke orang tuanya, tetapi dia sekarang punya dua teman besar dan ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Ahli, kakak akan mengajakmu bermain, mau ikut? Fei Bai tersenyum dan berkata, sebenarnya, hati orang ini tidak buruk sama sekali, dia hanya suka bercanda. Ziche Qingyi mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin membawa ahli kemana?
King Yi, lihat matamu, kemana lagi aku bisa pergi? Tentu saja, aku akan pergi ke rumah Zhou untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dong Huangli juga tertarik, oh, membosankan bermain dengan ibu dan ayah, kadang-kadang saya tidak diizinkan di sana-sini. Ahli ingin pergi, tapi ahli takut ayah dan ibu tidak setuju. Dong Huangli tampak khawatir dan diam-diam melirik orang tuanya yang tak jauh dari situ. Fei Bai tersenyum dan berkata, ahli, saat aku seusiamu, aku sudah keluar dan berjalan-jalan sendirian. Hehe, dan dipukuli setiap hari. Pengungkapan tiba-tiba Ziche Qingyi membuat Fei Bai sangat malu. Bab 448. Fei Bai tampak tenang, lalu menepuk kepala ahli, saudara Fei. Ziche Qingyi tidak berdaya, tetapi dia juga menyukai ahli, seorang gadis kecil yang sangat menarik. Dong Huangli menarik mereka berdua, lalu menghampiri orang tuanya dengan gemetar, menundukkan kepalanya. Ye Hua diam-diam menatap anak laki-laki dan perempuan di belakang putrinya. Anak laki-laki itu tiba-tiba menyusut, tatapan pria itu begitu mengerikan. Dong Huang Baizi menatap putrinya dan teringat saat dia masih kecil dan ingin pergi bermain tetapi tertangkap dan dipukuli oleh ayahnya. Ayah, ibu, bolehkah ahli pergi bersama kakak dan adik? Tanya Dong Huangli dengan suara rendah. Menatap mata putrinya yang penuh harap, Dong Huang Baizi bertanya-tanya apakah ia harus mengikuti teladan ayahnya dan mendisiplinkannya dengan baik. Anak sekecil itu masih ingin bermain dengan teman-teman yang lebih tua. Ye Hua juga berpikir, putrinya sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri, membuatnya tidak khawatir tentang keselamatannya. Ia juga harus membiarkan putrinya memiliki teman dan lingkungannya sendiri. Ia tidak bisa selalu mengikat putrinya padanya dan membiarkannya memiliki ide dan pendapatnya sendiri. Melihat wajah tegas ayahnya, Dong Huangli menundukkan kepala dan menusuk tanah dengan sepatunya, tampak memelas. Fei Bai memberanikan diri dan berkata, Paman dan Bibi, jangan khawatir. Di kota Longan, selama aku di sini, tak seorang pun akan berani menindas ahli. Ziche Qingyi juga mengangguk dalam diam. Si Tingting berkata dengan lembut, Tuan, mereka berdua sangat bergengsi di kota Longan. Ye Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini juga disebut kota Longan? Ya, Tuan, kebetulan sekali, bahkan namanya sama. Putrinya akhirnya mendapatkan teman baru. Meskipun usianya tidak sebaya, itu tidak mudah. Jika dia menolak sekarang, putrinya pasti akan sedih. Dong Huang Baizi juga berpikir demikian. Putriku tinggal di halaman yang berbeda sejak kecil, dan dia selalu berhubungan dengan pembantu. Dia tidak punya teman sama sekali. Sekarang dia punya 2 teman baru, dia pasti sangat bahagia. Jam berapa kamu akan kembali? Tanya Ye Hua ringan. Ia memutuskan untuk membiarkan putrinya bermain dan melihat dunia melalui matanya. Bahkan jika ada bahaya, ia akan mengetahuinya, dan dengan kekuatan putrinya, ia juga layak melihat seluruh kota Longan untuk menemukan lawan. Mendengar kata-kata ayahnya, Dong Huangli sangat gembira. Paman, jangan khawatir. Kita akan mengajak ahli makan malam dan membawanya ke rumah Suster Si. Apa menurutmu tidak apa-apa? Tanya Ziche Qingyi serius, merasa sangat tertekan. Orang tua ahli jelas bukan pemalas. Ye Hua mengangguk tanpa suara, baiklah. Ahli, ingatlah untuk kembali setelah makan malam. Baiklah, ayah, aku tahu. Aku janji akan kembali tepat waktu. Dong Huangli menjadi antusias dan melompat kegirangan. Jika ini keluarga biasa, dia pasti tidak akan diizinkan, tetapi sebagai putri penguasa tertinggi, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan anak-anak biasa? Ye Hua juga ingin putrinya mengalaminya lebih awal. Ada banyak jenis teman, dan dia berharap ahli memiliki visi yang jelas. Siapapun yang memperlakukannya dengan baik akan mencoba memanfaatkannya. Bu, ahli akan pergi bermain, jadi aku tidak akan mengganggu bulan madu kalian. Setelah berkata begitu, Dong Huangli menggandeng tangan Fei Bai dan Ziche Qingyi lalu berlari pergi. Dong Huang Baizi tersenyum getir. Sepertinya putrinya selalu ingin keluar dan bermain seperti ini, tetapi ia juga sangat khawatir. Lagi pula, putrinya sudah tua. Ye Hua menepuk bahu Dong Huang Baizi, jangan khawatir, ahli pintar. Dia tidak bisa bermain dengan kita karena anak-anak butuh ruang sendiri. Ye Hua, aku tidak tahu kau tahu begitu banyak, goda King Ya sambil memegang lengannya. Ye Hua menundukkan kepalanya dan berkata lembut, hal yang paling aku tahu adalah tubuhmu. King Ya meremas pinggang Ye Hua dengan kuat, bajingan ini benar-benar semakin tidak tahu malu. Oke,
Anak-anak bermain dengan anak-anak, dan kita orang dewasa juga harus bermain dengan orang dewasa. Si Ting-Ting, apa ada bar di sini? Tanya Yehua ringan. Ia ingin melihat seperti apa bar yang canggih dan beradab itu, lalu bersenang-senang mempelajari teknologi orang lain dan menggunakannya saat ia kembali. Jangan sampai ia bangkrut. Si Ting-Ting bertanya, Tuan, bar jenis apa yang ingin Anda kunjungi? Yang paling eksklusif, dengan bisnis terbaik. Mengerti. Di kota Longan, ada banyak sekali fasilitas hiburan, tetapi hanya sedikit yang berkelas tinggi. Setelah Dong Huangli berlari keluar, dia begitu gembira karena akhirnya bisa terbebas dari lingkaran mati rasa. Ahli, ayahmu terlihat sangat galak, kata Ziche Qingyi lembut. Meskipun dia tidak melakukan apapun, dia membuat mereka merasa bahwa dia sulit diajak bergaul. Kak Qingyi, sebenarnya papa gampang diajak ngobrol, asal jangan sampai mama ngamuk. Dong Huangli tertawa. Semua orang yang ngamuk ke mama dibunuh papa. Ayah adalah pelindung keluarga. Sungguh suatu anugerah memiliki ayah yang begitu baik. Ahli merasa sangat beruntung menjadi putri mereka. Fei Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Ahli, seberapa kuat ayahmu? Ahli tidak tahu seberapa kuatnya, tapi dia sangat kuat. Apa yang akan kita lakukan? Bermain di taman bermain atau dengan boneka? Dong Huangli tidak sabar. Fei Bai tertawa terbahak-bahak, itu permainan anak-anak. Ahli masih anak-anak. Petik 2. Ziche Qingyi tersenyum tipis, membuat Fei Bai sedikit bingung saat dia menggelengkan kepalanya. Ahli, ayo kita pergi dan lihat apakah kita bisa membatalkan pernikahan. Adegan itu pasti akan luar biasa, saran Fei Bai. Dong Huangli mengerutkan kening, apakah itu adik laki-laki yang ditertawakan semua orang? Ya, keluarga mereka menjamu tamu hari ini, tapi ujian Zhou Ziye ini masih sama, jadi tunangannya pasti akan datang untuk membatalkan pernikahan. Fei Bai tak sabar melihatnya. Melihat ekspresi Zhou Ziye yang tak berdaya dan marah, bukankah sebelumnya dia sangat merendahkan? Ahli hanya akan ikut dengan Suster Qingyi, kata Dong Huangli sambil memegang tangan ramping Ziche Qingyi. Ziche Qingyi menatap Fei Bai dan tampak bertanya, mengapa kamu memohon padaku? Qingyi, kita sudah berteman selama bertahun-tahun, aku. Sebelum Fei Bai menyelesaikan kata-katanya, Dong Huangli berseru, Kakak Fei, apakah kau menyukai kakak Qingyi? Tanda seru. Fei Bai tersedak air liurnya sendiri, sementara Ziche Qingyi memalingkan wajahnya yang memerah. Ahli, kenapa aku suka Qingyi? Tidak, Fei Bai buru-buru menjelaskan. Ziche Qingyi berkata dengan suara dingin, siapa yang menyuruhmu menyukaiku? Tak tahu malu. Setelah berbicara, dia menarik Dong Huangli dan pergi. Tidak, Qingyi, dengarkan penjelasanku. Fei Bai buru-buru mengikutinya. Pergi dan jelaskan pada wanita lain. Dong Huangli menganggap kakak laki-laki dan perempuannya sangat menarik. Mereka tampak saling menyukai, tetapi mereka menolak untuk mengakuinya. Bab 449. Ini agak mirip dengan situasi ayah dan ibu, sepertinya ahli juga bisa menjadi mak comblang, hahaha. Fei Bai tak punya pilihan selain mengikuti. Ia sedikit terganggu dengan kata-kata ahli. Faktanya, Fei Bai dan Ziche Qingyi sudah saling kenal sejak kecil, dan prestise mereka di kota Longan juga sangat menonjol. Keluarga Fei Bai berasal dari faksi uskup, sementara Ziche Qingyi berasal dari faksi keluarga kerajaan, membuat mereka ditakdirkan untuk menjadi rival di masa depan. Tapi itu memang wajar terjadi ketika seseorang tumbuh dewasa. Semasa kecil, mereka sering bergaul. Ziche Qingyi adalah gadis paling menonjol di antara ketiga faksi. Dia disukai banyak anak laki-laki, termasuk Fei Bai. Tapi dia tidak bisa mengungkapkannya, karena dia berasal dari faksi uskup. Pada saat itu, seekor gurita tiba-tiba datang sambil memegang mikrofon di tangannya. Halo, saya pewawancara jalanan. Gurita itu menyeringai, seluruh kepalanya tertutup tentakel. Dong Huangli mati rasa hanya melihatnya dan bersembunyi di balik Ziche Qingyi. Fei Bai dan Ziche Qingyi tidak bertengkar lagi. Fei Bai berkata, menarik, tentang apa wawancaranya? Saya punya alat di sini, hanya dengan memotret wajah Anda bisa tahu berapa kali Anda melakukan hubungan seks di hotel. Pembukaan rumah berarti berapa kali Anda pergi ke hotel untuk berhubungan seks. Fei Bai terkejut mendengar kata-katanya. Berapa banyak rumah yang dibuka? Fei Bai buru-buru berkata, tidak ada yang perlu diuji, ayo jalan-jalan. Tunggu, kurasa tesnya cukup bagus, kata Ziche Qingyi ringan.
Qing Yi, hal ini tidak boleh dilakukan. Aku akan mengundangmu makan es krim. Ziche Qing Yi mengabaikannya begitu saja. Gurita itu sangat senang, memutuskan pasangan adalah caranya membalas dendam pada masyarakat. Hasil tes keluar dengan cepat, dan catatan pembukaan rumah adalah 0. Hal ini membuat Fei Bai diam-diam senang. Qing Yi belum pernah membuka kamar sebelumnya, dia gadis yang baik. Qing Yi, bukankah terakhir kali kamu bilang kamu suka gaun? Aku akan membelikannya untukmu. Fei Bai langsung mengganti topik. Tes, Ziche Qing Yi berkata dengan dingin. Dong Huangli juga berbisik, Saudara Fei, tidakkah kamu berani? Hehe, siapa bilang aku tidak berani, bukankah ini hanya ujian? Ayo kita lakukan. Fei Bai hanya bisa menerima kenyataan. Namun, hasilnya sungguh menakjubkan, bisa membuka hingga 53 kali di usia tersebut. Melihat hasil seperti itu, Ziche Qing Yi merasa dingin. Terima kasih atas kerjasamanya, dan semoga kalian semua panjang umur. Gurita lari setelah mengatakan itu, khawatir akan dipukuli. Qing Yi, dengarkan aku hanya pergi bermain kartu dengan teman-temanku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Ziche Qing Yi berkata dengan enteng, terserahlah, itu bukan urusanku. Fei Bai menjelaskan semuanya, tidak tahu bagaimana menjelaskan hal seperti itu. Ziche Qing Yi mengajak Dong Huangli berkeliling dan membeli makanan lezat untuknya. Di tengah-tengah semua ini, Ziche Qing Yi menerima panggilan dari ayahnya untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh keluarga Zhou. Lagi pula, mereka adalah anggota keluarga kerajaan. Kali ini Fei Bai mendapatkan keinginannya. Meskipun ia seorang uskup, ia masih bisa berpartisipasi dalam perjamuan seperti itu karena usianya yang masih muda. Para tetua tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, hal ini tidak akan terjadi ketika ia dewasa nanti. Langit perlahan meredup, dan mereka bertiga muncul di gerbang rumah keluarga Zhou. Ini adalah rumah besar yang sangat berteknologi tinggi. Ekosistemnya menyesuaikan diri, sementara orang-orang mengagumi kenyamanan yang dihadirkan oleh teknologi. Banyak orang datang ke acara perjamuan tersebut, dan meskipun sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga kerajaan, ada juga anak muda seperti Fei Bai yang datang untuk menyaksikan acara semacam itu. Dong Huangli juga tampak sangat penasaran. Perjalanan ini sangat menyenangkan, dan ia perlu sering bepergian ke depannya untuk mendapatkan wawasan seperti itu. Dong Huangli, ikuti baik-baik. Ziche Qing Yi mengingatkan. Ya, Qing Yi, jangan khawatir, aku sedang mengawasi ahli, kata Fei Bai sambil tersenyum. Ziche Qing Yi menghela napas lega, jaga baik-baik Dong Huangli, sementara aku pergi menyapa. Sambil menatap ayah Ziche Qing Yi yang tak jauh darinya, dia merapikan rambutnya, haruskah aku memberi penghormatan kepada pamanku? Pergi sana. Oke, Ziche Qing Yi pergi sementara, dan Dong Huangli menarik-narik pakaian Fei Bai, kakak Fei, apakah kamu menyukai kakak Qing Yi? Apakah anak sepertimu tahu apa itu cinta? Fei Bai mendesah pelan. Dong Huangli menolaknya, mengangkat dagunya, dan berkata, ayah dan ibuku bertengkar beberapa hari yang lalu, dan aku yang membujuk mereka. Si kecil ini sedang menyombongkan diri. Ahli, kau tidak mengerti situasi kita di sini. Sekalipun cinta kita berbalas, pada akhirnya kita hanya akan menjadi musuh. Fei Bai tampak sangat kecewa. Akan lebih baik jika mereka berada di faksi yang sama. Dong Huangli mengerti bahwa dia tidak mengerti hal-hal ini, dan berkata dengan polos, bukankah lebih baik jika kalian berdua saling menyukai? Kenapa kalian ingin bermusuhan? Fei Bai tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kalian alien, ini benar-benar merepotkan. Dong Huangli mendesah dengan gaya kuno. Fei Bai juga tertawa dan menggoda, kamu alien kecil yang sudah cukup dewasa. Percaya atau tidak, aku bisa membantumu mendapatkan kakak Qing Yi. Dong Huangli tersenyum misterius. Dia memang memiliki gen Yehua. Dong Huangli, kalau kau bisa membantuku mendapatkan Qing Yi, aku akan melakukan apa saja untukmu. Fei Bai menepuk dadanya. Dia belum dewasa, jadi beberapa aturan tidak perlu dipatuhi. Dong Huangli tampak sangat percaya diri, serahkan padaku. Fei Bai menepuk bahu kecil Dong Huangli, mengisyaratkan bahwa saudaramu memahami kasih sayangmu, tetapi ada beberapa hal yang tidak dipahami anak-anak. Perjamuan itu diadakan dalam bentuk prasmanan, dengan orang-orang berpakaian indah mengobrol dalam kelompok, dan robot berjalan di antara kerumunan sambil membagikan minuman. Dan Dong Huangli menarik sebuah bangku, berdiri di atasnya, dan mulai makan. Rasanya sungguh lezat. Kue krim ini sungguh lezat.
Semua orang yang hadir adalah anggota keluarga kerajaan, dan prasmanannya jarang disentuh. Bahkan anak muda pun malu makan seperti ini, tetapi Dong Huangli masih anak-anak, jadi dia terlihat sangat imut. Dong Huangli, apakah ini enak? Ziche Qingyi memegang kue itu, memotongnya, dan menyuapinya. Dong Huangli menerimanya dengan gembira, matanya yang besar menyipit, enak. Fei Bai di sampingnya tengah minum anggur buah, tampak seperti seorang pria sejati. Saudari Qingyi, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia, kata Dong Huangli sambil tersenyum. Rahasia apa? Kakak Fei baru saja bilang kalau dia sudah menyukaimu sejak lama, kata Dong Huangli sambil tersenyum. Engah, semua anggur buah di mulut Fei Bai muncrat keluar, dan dia buru-buru menjelaskan, Qingyi, Dong Huangli bicara omong kosong. Ziche Qingyi melirik Fei Bai sekilas lalu mendengus dingin. Dong Huangli menghela napas, saudara Fei, kamu akan menjadi seekor anjing tunggal di masa depan, sama seperti paman Greenku. Apa itu seekor anjing? Fei Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 450. Dong Huangli mengerutkan bibirnya, dia hanya seorang pemuda yang tidak bisa menemukan istri, serigala penyendiri. Hehe, bagaimana mungkin aku, Fei Bai, tidak bisa menemukan istri? Hanya dalam 1 menit, aku bisa mendapatkan banyak wanita untuk dinikahi. Kalau begitu, cari saja mereka, cibir Ziche Qingyi. Dong Huangli menggelengkan kepalanya. Kakak Fei ini adalah pasien kanker stadium akhir, seorang pria heteroseksual. Di antara kerumunan, banyak orang memperhatikan Dong Huangli. Rumor tentang anggur kekaisaran beredar. Si Tingting dari golongan bangsawan menemukan beberapa prajurit yang membuka anggur kekaisaran sambil makan, yang menarik perhatian banyak orang. Mereka ingin tahu apakah itu benar. Hei, bukankah itu Zhou Ziye? Tanya Fei Bai sambil menunjuk anak laki-laki yang tak jauh darinya. Dong Huangli juga melihatnya. Malam ini, Zhou Ziye mengenakan gaun putih yang sopan dan tampak sopan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya, yang membuatnya tampak agak sedih. Fei Bai tersenyum dan berkata, aku penasaran apakah orang-orang dari keluarga Si akan datang malam ini. Kalau mereka datang, pasti akan jadi tontonan yang sangat menarik. Kamu sangat suka menontonnya? Tanya Ziche Qingyi ringan. Bukannya kau tidak tahu betapa sombongnya dia saat dia masih punya kekuatan. Lihat saja sekarang, tidak ada yang peduli padanya. Dong Huangli menggeleng tak berdaya. Saudari Qingyi sama sekali tidak bermaksud begitu. Apa dia benar-benar idiot atau apa? Tiba-tiba, 4 orang datang dari kejauhan. Aku pergi dulu, orang-orang dari keluarga Si ada di sini. Seru Fei Bai. Semua orang memandang keluarga Si. Gadis-gadis di antara mereka cukup cantik. Mereka mirip dengan Ziche Qingyi, tetapi temperamen mereka berbeda. Ziche Qingyi tampak mudah didekati, tetapi sisihan tampak sombong. Semua orang menatap ke arah ke-4 orang ini, berdiskusi dengan tenang. Keluarga Si mungkin memilih datang hari ini untuk memutuskan pernikahan. Ya, Zhou Ziye ini dulunya orang yang berkuasa, tapi sekarang dia sampah. Bagaimana mungkin keluarga Si membiarkan sisihan menikah dengannya? Dia telah direduksi ke tingkat seperti itu. Hei, pria itu terlihat sangat familiar. Ya Tuhan, itu Liu Qing. Seorang samurai. Sepertinya keluarga Zhou akan ditampar malam ini. Masih ada 2 master tingkat prajurit. Apakah faksi kerajaan ini akan terlibat dalam pertempuran? Di antara keempatnya terdapat seorang pria tampan dengan tatapan dingin, seolah-olah ia menyendiri dari semua orang. Kota kecil macam ini ibarat ayam pedas, bahkan para pejuang pun bisa menjadi raja dan penguasa di sini. Ketika keluarga Zhou melihat kedatangan ke-4 orang itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Zhou Ziye mengepalkan tinjunya, karena dia jelas sudah tahu niat pihak lain. Ini benar-benar harimau yang jatuh dari pinggang dan diganggu oleh seekor anjing. Orang kaya diganggu karena situasi yang berubah. Itu Tuan Liu Qing. Aku tidak menyangka keluarga Si mengundang orang seperti itu. Fei Bai terkejut. Seorang samurai. Sungguh makhluk yang luar biasa. Dong Huangli memakan sayap ayam besar di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Liu Qing ini sangat kuat. Ziche Qingyi mengeluarkan tisu dan menyeka sudut mulut Dong Huangli, lalu berkata dalam hati, yah, kudengar dia juga orang yang berstatus penting di kota utama. Keluarga Si ini punya andil besar. Fei Bai menghela napas penuh emosi. Dong Huangli melanjutkan makan sayap ayamnya. Mereka semua kecil. Apanya yang mengejutkan? Sayap ayamnya masih enak dan harum. Di kota Longan,
Sudah lama tidak ada orang seperti itu. Semua orang terkejut. Paman Zhou, halo. Sisihan berjalan ke arah Zhou Yutang, kepala keluarga Zhou, dan berteriak dengan sopan. Zhou Yutang adalah seorang pria parubaya yang tegap dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi sekarang dia tidak dapat terus tersenyum. Niat pihak lain sudah jelas. Keluarga si ini benar-benar tidak menghargai mereka. Mereka memilih melakukan ini di saat seperti ini. Sihan, sudah beberapa bulan aku tidak melihatmu, dan kau masih tetap cantik. Zhou Yutang menahan amarahnya, dan kali ini Zhou Ziye minggir dan menatap wanita yang sebelumnya bersumpah tak akan meninggalkannya itu. Sisihan tersenyum dan berkata, Paman Zhou sedang menyanjungku. Hari ini, aku datang ke sini untuk membicarakan satu hal. Mendengar kata-kata sisihan, semua orang menahan napas. Mereka benar-benar datang untuk memutuskan hubungan. Cegukan, suara aneh terdengar. Semua orang tercengang. Dong Huangli berjongkok dengan malu, ia terlalu kenyang dan cegukan. Setelah episode kecil itu, sisihan tersenyum dan berkata, Paman Zhou, jika Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan, Sihan akan mengatakannya secara langsung. Hehe, tentu saja tidak, Sihan. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Melihat para master di belakangnya dan dua prajurit lainnya, Zhou Yutang tidak berani berkata apa-apa lagi. Sisihan melirik Zhou Ziye, lalu berkata ringan, ayahku ingin kedua keluarga kita mengakhiri pertunangan. Sihan sungguh menyesal. Semua orang terkesiap setelah mendengar itu. Dia benar-benar mengatakannya, sebuah tamparan di wajah. Namun, Sisihan menyampaikannya secara halus, dengan cara yang lebih sopan. Sisihan mengangkat tangannya dan Liu Qing mengeluarkan sebuah kotak kecil. Sisihan berkata dengan ringan, Paman Zhou, ini pil pengumpul roh untuk Zhou Ziye. Semoga dia bisa menemukan gadis yang lebih baik di masa depan. Petik 2 tanda seru petik 2. Gelas anggur di tangan Zhou Yutang pecah. Ia ditampar wajahnya oleh seorang gadis berambut kuning di depan banyak orang. Sungguh memalukan. Berambut kuning berarti muda. Melihat wajah ayahnya yang memerah, Zhou Ziye berkata dengan dingin, Sisihan, bawa barang-barangmu dan pergi. Aku tidak menerimamu di keluarga Zhou. Lagi pula, akulah yang akan menceraikanmu. Zhou Ziye benar-benar mengeluarkan surat dan merobeknya. Sepertinya dia sudah siap. Zhou Ziye, aku berusaha menyelamatkan muka ayahmu. Kuharap kau tidak mencemarkan nama baik ayahmu lagi, kata Sisihan dengan nada meremehkan. Dulu kau adalah putra kesayangan surga, dan semua orang harus menyanjungmu, tapi sekarang, kau pikir kau siapa? Zhou Yutang menarik napas dalam-dalam, Sihan, apakah ini benar-benar yang dimaksud ayahmu? Urusanku adalah urusanku sendiri, dan Paman Zhou, aku juga memintamu untuk menjaga putramu. Jangan biarkan dia bertindak tanpa malu di depan banyak orang. Mendengar ini, Zhou Ziye berteriak dengan marah, Sisihan. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Aku, Zhou Ziye, bersumpah demi surga bahwa kau akan menyesalinya. Cukup, jangan bicara lagi. Teriak Zhou Yutang kepada putranya. Bukankah ini sudah cukup memalukan? Sisihan berkata dengan acuh tak acuh, Paman Zhou mengatakannya dengan sangat jelas. Lihatlah posisimu dengan jelas dan kenali kekuatanmu sendiri. Jangan ulangi kalimat itu, 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, jangan menindas anak muda miskin. Aku tidak ingin menertawakanmu lagi. Kau, Zhou Ziye dengan marah menunjuk Sisihan dan bahkan mencoba meninjunya. Namun, sebelum itu, ayahnya mengulurkan tangan dan menamparnya. Patah, keras dan sedih. Zhou Yutang melakukannya demi kebaikan putranya. Bukan sekadar pukulan di wajah jika lawan menyerang. Selanjutnya bab 451.